senang terhubung lagi dengan kalian hari ini. Aku bersama dengan sahabat aku. Hai Tri. Silakan Uhuy. perkenalkan Anda. Hai Beb. Ayo kenalin dong, kenalin. Nama, pekerjaan, perlu Mm-mm. nggak sih? Terus berapa lama kenal? Penting ya pekerjaannya. Nggak usah juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, boleh buat promosi. Siapa tahu ntar ada yang selamat. Sebenarnya kamu Dasar tuh lu. siapa aku, itu juga penting. Oke. Supaya tahu arah pembicaraannya. Oke. Oh iya. Oke, hai semua para pendengar podcastnya Sarah Kurnia Kristi. Perkenalkan, nama saya Tri Marlinda Poli. Saya adalah seorang apa nih ya? Ya, seorang yang dianugerahi sebuah apa ya? Sebuah kesempatan untuk menjadi, kok jadi pekerjaan akhirnya juga gue ngomongnya, ya untuk menjadi seorang pengajar lah ya. Ya. Jadi aku kerjaannya sekarang tuh mengajar mahasiswa di Universitas Lampung ya. Jadi aku ya bolehlah dikatakan dosen, tapi aku nggak suka dipanggil bu dosen ya. Ya panggilnya Tri aja cukup ya, atau Kak Tri boleh, Bu Tri. Sebenarnya aku nggak suka Tukang dipanggil sayur ibu ya, karena aku ingin Putri. selalu muda ya. Oh iya. Oke. Ya udah. Iya, dasar. Ya, jadi aku dan Sarah itu adalah sepasang sepasang sahabat lah ya. Sepasang nggak apa-apa lah ya. Ya, jadi kita udah kenal sejak 2011 ya, Ra ya. Iya, betul. Benar nggak sih? Heeh. Iya, Dan 2011 pertemuan kita akhir agak unik tahun ya. lah ya kita masuk. Enggak dong, Oh kita iya. pertama Gimana, Ra? kali kenalan itu Agustus di Bandung. Jadi kita dulu satu kampus, Agustus guys. tah? Oh Agustus. iya, betul. Oh iya, Agustus. Agustus Terus benar. jadi aku tuh tipe yang nggak nyari temen. Terus aku lihat ada yang sendirian. Sama sih sebenarnya. Iya ya. Lihat Asem ada banget. yang sendirian. Oh ya, buat sekedar informasi biar tahu Iya. jalan ceritanya. Jadi dulu tuh kita kuliah di Oh salah satu iya. kampus di Bandung. Nah, kampus itu asramanya lagi dibangun. Jadi setiap mahasiswa tuh kayak disewain satu kosan ya, kosan yang agak mirip apartemen gitu. Jadi ada area buat nge-gym sebenarnya. Kosan mewah ya? Iya, kosan mewah. Oh iya benar. Iya kan? Ih, inget banget lu ya. Ingat banget gue pertama kali ketemu lu, jadi tuh di area buat nge-gym itu biasanya aku merenung, aduh nungguin kekasih aku kapan datang. Gue ngapain? Kayaknya gue nggak sering ke situ deh. Oh, karena pas di depan situ kayaknya ya. Pas di lorongnya gym itu. Lu kamarnya di mana waktu itu? Iya, gue di dekat pintu Kamar lu di situ? keluar. Iya. Oh iya. Oh, kita Kamar satu kita cuma lorong beda berarti ya. kamar, beda lorong. Iya, jadi Oh kamar iya aku tuh benar. keluar Beda pintu lorong? sama satu lorong, cuma Satu beda lorong. satu lorong. Ya, Nah, beda jadi 4 aku pintu suka ya. Jadi duduk-duduk tuh di tempat gym sambil telepon, SMS. Dulu belum ada chat kan, sama kekasih. terus gue ngapain? Kok gue nggak inget ya gue ngapain Tahu, ya? lu tuh kayaknya lagi berdiri-berdiri gitu, lihat ke jendela gitu. Terus nggak tahu Kurang gimana kerjaan banget ya gue ya. Iya. Nggak tahu gimana Gue juga nggak inget. ceritanya, akhirnya tuh kita ngobrol. Dan karena lama nggak punya teman ngobrol kan, jadilah gue ceritain semuanya kronologi gue dari awal sampai akhir. Iya loh, gila loh. Baru pertama kali kenalan, terus langsung udah curhat-curhatan, udah ngomongin pacar, udah ngomongin segala macem lah ya kita ya. Iya. Itu kita hari keberapa ya kita di kampus itu ya? Lupa juga gue. Nggak tahu hari keberapa. Gue masih punya foto kayaknya kita masih berdua baru-baru tahu. pas city tour loh. Ntar gue post fotonya jadi itu. Jadi oh iya boleh. Janganlah, gue jelek banget di situ. gue juga jelek. Dulu kita kan belum dandan, belum make up. Cupu banget. Baju iya, nggak tahu make up, baju nggak karuan, dan fotonya tuh pakai kamera jelek, jadi agak blur. Oh iya, jadi nggak kamera apa-apa. Yang penting itu foto kita pernah foto berdua di awal kita. Oh iya. Terus itu di Asia Afrika. Di museum, mana? Museum Asia Afrika. Iya. Oh iya benar ya. Berarti gue nggak salah ingat.
Oke, lanjut. Cerita perjalanan persahabatan kita itu ternyata tidak mulus, guys. Jadi, si Tri pernah diemin aku. Iya, Jadi lama kita banget ya. bersama-sama itu 1 semester. 1 semester tuh Dan kita lengket banget sampai dikira kembar. iya bener Iya bener nggak sih? bener. Dikira saudara kita. Iya, karena selalu Soalnya kemana-mana pergi bareng. ke kampus bareng, pulang bareng, di kelas juga bareng duduknya. Sampai dikira saudara, dikira kembar. Waduh, anak gue bangun. Oke. Hai. Cepet banget bangunnya. Tahu dia kalau aku nggak ada di sampingnya. Hai. Tuh, say hi dulu sama Anti. Hai. Belum on. Lanjut. Terus. Nah, terus sampai suatu hari ternyata Tri meninggalkan aku, guys. Nah, kenapa? Coba cerita. Kenapa ya? Jadi kita tuh 1 semester, terus tiba-tiba kayak hilang gitu loh, kayak hilang. Itu berarti kita udah liburan ya? Kan 1 semester libur Natal. Iya, 1 terus semester masuk lagi liburan. kita. Masuk lagi. Itu ceritanya gue juga nggak tahu ya kenapa ya. Cuman nggak tahu ya kenapa ya, tiba-tiba aja gue tuh ngerasa kayak yang nggak nyaman gitu bareng sama kamu. Semester 2 itu kamu ini kayaknya ya masuk OSIS ya? OSIS. OSIS sih emang sekolah. Apaan lagi namanya? Senat. OSIS sih. Kenapa, Nak? Ya lu masuk senat kan waktu itu, dan lu juga kayaknya udah mulai sibuk nggak sih? Ya nggak sih? Sedikit. Nah, terus kayaknya ketika lu jadi senat itu tuh kayak lu tuh jadi banyak teman nggak sih? Dan lu tuh jadi kayak apa ya? Kayak center of attention. Ya nggak? Nggak juga kali ya, tapi ya kayaknya lu tuh jadi kayak terkenal itu kayaknya. Iya nggak terkenal banget sih, cuman lu tuh jadi kayak banyak teman, lebih bersinar gitu loh, ya nggak sih? Kayak lu orang tuh banyak cari lu gitu loh, ya nggak sih? Iya. Jadi gue tuh kayak ngerasa, si Sarah, kayak gue kan, kita kan apa namanya, basicnya tadinya kan kita orang yang kayak tanda kutip agak terpinggir, ya nggak sih? Iya. Setuju. Kita agak terkucil gitu, agak nggak mengemuka gitu loh, ada yang tahu gitu kan. Terus tiba-tiba lu jadi star gitu kan, gue tuh langsung kayak, gue kehilangan. Kayak gue jadi sendirian gitu loh, kayak sekarang cuma gue yang terkucil. Jadi tuh mungkin iya, perasaan gue doang kali ya. Jadi kayak gue tuh ngerasa apa ya, kayak ya gue kehilangan komplotan kali ya. Jadi gue juga akhirnya pelan-pelan mundur lah kayak gitu kan. Gue baru ingat nih, gue mulai benar-benar kayak lost dengan lu tuh waktu semester, oh iya benar 3 semester ya. 3. Gue mulai temenan sama Dian, sama Yolanda, iya nggak sih? Iya. Gue mulai temenan sama dia kapan ya? Semester 2 apa semester 3 sih? Oh semester 2, iya benar. Iya ya. 17 Agustus kapan sih? 17 Agustus kita lomba. 17 Agustus ya, 17 Agustus. Cuma apa sih 17 Agustus ya 17 Agustus. Berarti kita tuh, gue ingatnya tuh gue mulai deket sama Yolanda dan Dian itu pas 17-an Agustus itu. Gue deket sama Yolanda, terus Yolanda itu kan karena dia deket sama Dian, jadi gue juga ikut deket sama si Dian. Nah, jadi sejak gue bertiga sama mereka itu, main sama mereka, gue jadi bener-bener hilang dari lu gitu lah. Jadi gue kayak bener-bener, yaudah gue udah punya teman baru gitu loh. Jadi kayak, ya udahlah lu mau sama siapa ya terserah lu lah. Lu juga waktu itu deket sama si Asri, ya nggak sih? Oh iya. Tadinya lu kayaknya deket sama dia. Nah, terus habis itu, ya udahlah, karena gue juga ngelihat lu apa namanya udah bersinar seperti itu. Terus gue juga udah menemukan teman yang lain, jadi kayaknya ya udahlah, gue tanpa Sarah juga nggak apa-apa, ya kayaknya gitu kan. Tapi terus nggak tahu kenapa lama-lama gue tuh kayak merasa ada yang ganjil gitu kan. Kok gue tuh kayak menghindari lu, tapi gue nggak sadar gitu loh. Kayak maksudnya
yang kayak tadi yang gue bilang itu, lu tuh glowing itu tuh gue belum sadar kalau gue tuh kayak menyimpan rasa kayak cemburu gitu loh, kayak yang kenapa sih Sarah bisa maju gitu loh, sementara gue tuh nggak bisa apa sih, nggak bisa mundur. Apa ya bahasanya ya? Bukan ya? Ya kayak gue tuh nggak bisa kayak lu gitulah. Kayak lu tuh jadi banyak temennya, bukan cuman angkatan kita kan. Lu tuh jadi kayak akrab dengan angkatan atas juga. Lu dikenal sama senior-senior, kakak tingkat, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak gue tuh cemburu, iri lah kali ya. Kan gue waktu ngomong itu kan, gue ngomong gitu kan. Iya. Gue ingatnya sih itu. Jadi waktu pas semester berapa ya itu aku ngomong sama kamu, semester 2 ya? Semester 1? Semester 2 kayaknya ya. Ngomong apa Masa dulu? sih semester 3? Yang kita duduk-duduk di Trimulya itu. Iya, jadi ada cerita lucu. Nah, kan sebenarnya aku tuh nggak tahu awalnya kenapa Tri itu jauhin aku gitu, guys. Aku merasa ditinggalkan. Nggak tahu kenapa sih aku suka ditinggalin sama orang-orang yang aku care. Nasibku. Mungkin kamu terlalu baik kali. Salah apa aku ini? Nah, jadi tuh aku benar-benar nggak tahu sih waktu itu, nggak tahu. Terus aku pikir ya udahlah, mau deketin juga gimana ya, lama-lama nggak ada bahan pembicaraan. Sampai suatu hari di semester 3 sore-sore, nggak ada angin, nggak ada hujan, Tri panggil aku, ajak ngomong. Itu kita di lantai 3 Trimulya, kita duduk menghadap ke lapangan basket. Aku ingat banget. Iya, hafal banget lu. Gue nggak bisa lupa momen-momen yang menyakitkan. Iya ampun, itu menyakitkan ya. Iya, karena akhirnya aku tahu gitu loh, jadi selama itu. Oh iya. Gimana? Terus semester 3. Iya, itu deg-degan banget, gue tahu. Itu tuh bergumul banget gue mau ngomong sama lu. Tapi Itu lu ada gue sih ingatnya pelajaran Pak Heri. Enggak, gue kan orangnya diem. Pokoknya kalau gue makin bermasalah, gue makin diem. Ya, jadi kalau gue diemin elu, berarti gue bermasalah. Ya bisa jadi gue bermasalah, elu yang bikin gue kesel, atau gue yang ada sesuatu dengan elu gitu. Jadi dalam kasus ke elu sih, emang gue yang bermasalah sih, karena gue yang cemburu, gue yang iri hati, gue yang ya ngerasa lu tuh terlalu wah untuk jadi sahabat gue gitulah. Kayak kalau gue jalan sama, gue inget nih, kalau gue jalan sama lu, gue ngerasa tuh kayak orang tuh bisa bakal ngebandingin antara kita gitu loh. Jadi kan kayak yang tadi kan kita tuh dianggap kayak kembar, kayak saudara, kayak mirip banget gitu loh. Tapi begitu orang ngelihat itu kan lihat kesamaannya. Begitu lihat bedanya tuh jombang banget kita gitu loh. Jadi kayak lu tuh yang rajin banget, yang lu pagi-pagi udah ke kampus, jam berapa kuliah lu perginya 1 jam sebelumnya kali ya. Sementara gue yang lelet, gue yang lama. Nah jadi tuh gue kesel gitu. Suka diejekin before Christ, tau gak? Sampai before Siapa Christ gue. Karena gue tugas 1 minggu lagi dikumpul, gue udah selesai. Nah iya. Jadi lu tuh yang rajin banget, tugas lu kerjain semua, orang masih deadline, maksudnya besok dikumpul, kita masih bergumul ngerjain malamnya, lu udah santai-santai, lu udah, pokoknya lu, nggak tahu lagi lah gue ngomong apa, lu tuh kayak artisnya STTB angkatan 2011. Bukan artisnya lah ya, kayak mahasiswa teladan lah kayak gitu loh. Ya, sementara gue tuh kayak mahasiswa paling amburadul yang masuk STTB di angkatan kita. Datang ke kelas hanya terlambat. Apalagi, nggak tahu lagi lah gue. Gue tuh ngerasa kayak kalau gue jalan sama lu tuh kayak gue tuh, lu langit, gue tanah yang paling dalam gitu. Enggak sih, enggak seburuk itu kok. Gimana sih? Iya sih, cuman ya gue ngerasanya kayak gitu. Jadi semakin kita jalan bareng tuh semakin gue tuh ngerasa gue tuh jelek banget disandingkan dengan lu. Gitu. Jadi pas gue inget sih itu waktu itu pelajaran Harry ya. Gak tahu tapi mata kuliah apa. Mungkin tumbuh bersama. Apa sih? Kelompok kecil ya. Kelompok kecil kayaknya waktu itu pelajarannya. Jadi pas pelajaran Pak Heri itu, gue bergumul dalam hati, kayaknya gue harus ngomong nih sama si Sarah nih.
kayaknya gue udah nggak tahan lagi gitu. Kayaknya gue ini memang iri hati gitu loh sama dia, dan gue harus selesaikan. Kalau nggak gue tuh dongkol sendiri gitu kan. Akhirnya gue Terus? panggil lah, "Lah, kita boleh ngomong nggak?" Emang gitu ya caranya? Ya nggak tahu sih, gue juga udah lupa. Tapi ya kayaknya gue tuh ngomongnya tuh juga kayak antara yes or no, ngomong enggak gitu loh. Akhirnya gue Oke. putuskan ya udah, gue ngomong aja. Lu inget gak gue tuh nangis pas ngomong? Iya, ingat. Nangis Dan kan gue? gue bingung mau ngapain. Iya. Oh, gue inget lagi. Jadi tuh ternyata gue tuh jadi kepikiran kayak gitu gara-gara kita ada tugas dari Pak Togar. Ingat gak lu? Resensi buku apa tuh ya? Siapa yang membuat Alkitab? Nah, dari situ tuh gue tahu kalau gue iri sama lu. Gara-gara gue tuh bingung banget mau ngerjainnya gimana. Gue tuh kayak nggak tahu ini resensi tuh gimana harusnya bikinnya gitu loh. Kayak gue nggak ngerti lah, pokoknya ini mau dibikin gimana. Nah terus gue tanya-tanya orang kan, mau pinjem gitu loh, maksudnya gue tuh pengen tahu cara buat resensi itu kayak gimana sebenarnya. Nah gue tanyalah ke orang-orang, sampai gue akhirnya nanya ke siapa ya, ke Denny. Gue tanya ke Denny, terus dia bilang coba lu tanya Bang Rinto. Nah gue tanyalah ke Bang Rinto, terus Bang Rinto tuh ngomong gini, coba kamu ngobrol-ngobrol sama Sarah. Kemarin dia, bukan Bang Rinto yang ngomong, si Denny yang ngomong. Si Denny bilang, itu si Sarah tuh bagus, dari Bang Rinto dia udah dapat A katanya. Jadi kan Bang Rinto tuh terkenalnya waktu itu kan yang paling jago lah gitu kan, untuk sistematis. apa namanya, sistematis dan lain sebagainya. Jadi gue ngomong sama si Denny tuh bilang si Sarah tuh udah dapat A dari Bang Rinto. Jadi gue tuh langsung, hah? Sarah? Sarah udah dapat A dari Bang Rinto. Gue lupa loh kejadian itu, nggak tahu gue. Emang iya? Iya, gue ingat banget lu ngomong soal itu soalnya di obrolan kita itu. Jadi pas gue datang ke lu, gue tuh ngomong kan, gue tuh ngerasa gue iri gara-gara itu. Lu tuh kayaknya sempurna banget gitu loh jadi orang tuh, jadi mahasiswa tuh ya. Dan gue tuh ngerasa gue tuh jauh banget lah kalau dibandingin sama lu. Nah, habis itu gue ngomong lah soal itu, si Bang Rinto katanya ngasih kamu nilai udah bagus gitu. Gue kasih kayaknya, punya gue juga kayaknya gue kasih ke Bang Rinto deh, tapi gue lupa dia ngomong apa Bang Rinto ya, apa Bang Rinto nggak ngomong ya. Gue lupa lah, pokoknya habis itu yang gue ingat, lu ada ngomong kayak gini, tahu nggak waktu gue tuh bikin resensi itu, gue ngulang berapa kali, lu bilang 5 kali apa ya? Lu bilang gue tuh berulang-ulang kali datang ke Bang Rinto ngasih resensi gue sampai dia bilang ini bagus. Itu tuh gue perjuangan berkali-kali, lu bilang. Perjuangan gue tuh, pokoknya lu setengah mati lah bikinnya juga gitu kan. Terus lu ada bilang waktu gue cerita sama Bang Rinto tuh ngomong, coba kamu diskusi sama si Tri, kayaknya wawasannya luas, lu bilang kayak gitu. Dan gue tuh langsung kaget, hah? Sejak kapan Bang Rinto ngomong kayak gitu? Gue nggak pernah ngobrol sama dia, maksudnya nggak pernah kayak lu kan yang ngasih resensi ke dia gitu, kok dia bisa ngomong kayak gitu. Gue tuh jadi bertanya-tanya juga gitu kan. Terus ya itulah, lu tuh kasih gue pengharapan, penghiburan yang ya Allah, yang gue tuh kayak yang gitu, gue dapat pencerahan banget gitu loh, kayak gue tuh benar-benar dikuatkan dengan apa yang lu omongin gitu loh, yang benar-benar kayak gue tuh nggak seburuk itu gitu loh. Jadi ketika lu ngomong, gue tuh ngerti bahwa oh iya, apa namanya, gue juga punya sesuatu yang gue bisa apalah ya, tanda kutip mungkin banggakan gitu kan. Gue tuh punya aduh nanti gue sombong jadinya. Enggak. Kan itu ceritanya gue yang ngomong, tapi gue lupa. Oh iya. Iya, jadi kayak apa namanya, gue yang ngerasa gue tuh sebenarnya nggak punya apa-apa, gue nggak bisa apa-apa, ternyata gue tuh punya, yang gue nggak pernah sadar gitu loh, yang sebenarnya orang tuh bisa melihat juga, kayak yang lu bilang tuh, waktu itu tuh lu bilang, lu tuh sebenarnya cerdas, lu bilang kan. Maksudnya lu nggak perlu terlalu berusaha seperti gua gitu kan, lu tuh bisa, tapi elunya yang apa namanya, kayak nggak tahu lah, nggak pede atau
atau terlalu cuek gitu ya, atau terlalu nggak tahu apa bahasanya. Pokoknya kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau gue mau berusaha, gue bisa gitulah istilahnya. Gitu. Jadi ya waktu kita ngobrol-ngobrol itu, gue jadi kayak mungkin di situ juga sih titik di mana gue tuh ngerasa gue tuh tidak seburuk itu gitu loh. Karena selama ini gue tuh selalu merasa gue adalah orang yang tidak berharga lah kali ya. Kayak yang Oh gitu. gue nggak bisa apa-apa. Pokoknya makanya gue juga akhirnya susah untuk masuk ke orang karena gue juga takut ditolak gitu kan. Takut gue nggak punya apa-apa yang gue bisa membuat orang tuh terima gue dengan keberadaan gue yang seperti ini. Sementara gue lihat lu tuh di mana lu tuh masuk gitu loh. Lu masuk ke angkatan kita masuk, angkatan atas masuk, semua orang kayaknya nerima lu karena gue ngelihat lu tuh ya itu tadi lu punya sesuatu yang kayak modalnya lu gitu lah ya, dengan kerajinan lu, dengan kebaikan lu, keramahan lu dan lain sebagainya. Jadi kayaknya orang akan lebih mudah menerima lu daripada gua. Lu nggak ingat yang lu omongin ke gua? Enggak. Ya ampun, Nggak ingat. Sementara yang lu omongin sangat membekas di kepala gue. Kadang orang suka gitu ya. Yang gue ingat Iya. itu ya, coba gini, gue tuh lihat lu tuh multi talent gitu loh. Maksudnya kita sama les piano, ingat gak? Kita les piano. Oh iya. Iya, kapan kita les piano? Lu les piano bayar, gue les di les iya. Daniel free. Oh iya. Gak? Tapi oh iya benar. Lu sama Bang Daniel ya waktu itu ya? Iya, gratis. Terus kita sama-sama les piano, tapi gue lihat lu jauh lebih maju daripada gue gitu loh. Ya mungkin karena lu bayar ya, gue gratis. Gue les cuma sebulan tahu, cuma 4 kali pertemuan. Terus maksudnya lu tuh berani tampil, berani nari, suara lu bagus gitu loh. Yang kayak gue nih apa gitu. Serius. Gue tuh nggak berani yang di depan gitu kan, nggak berani. Gue tuh tipe hospitality gue tuh. Jadi kayak nyambut. Terus kayak ya gitulah yang ramah tamah itu gue. Tapi kalau yang di depan gitu nyanyi, aduh boro-boro gitu. Dan gue lihat tuh bagus kok, lu berpotensi, lu berani gitu. Cuma kan kadang orang tuh susah lihat kelebihan diri sendiri ya. Kenapa nggak kedengeran? Orang tuh lebih susah ngelihat kelebihan diri sendiri. Oh iya benar. Karena terpaku sama kekurangan diri sih ya. Jadi yang kelebihannya tuh nggak kelewat. Iya benar. Maka di situ dibutuhkan persahabatan itu kali ya. Jadi sahabat yang baik melihat kelebihan kita dan memberitahu kita. Tapi ya kekurangan juga sih. Cuman bagi orang-orang yang sulit untuk melihat kelebihan dirinya, dari sahabat lah dia tahu. Iya nggak sih? Benar. Nggak ada yang gue nggak ceritain sama lu kayaknya ya, Beb. Nggak tahu deh. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Iya sih. Kalau kita ketemu pas yang yang kemarin-kemarin yang nggak sempat lu cerita. Jadi ya akhirnya gue tahu semua. Iya. Terus sejak hari itu kayaknya hubungan persahabatan kita jadi lebih baik ya, sampai kita lulus bahkan kita jadi deket lagi kan ya sih, kita pergi berdua ke mana gereja, jajan-jajan. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang kita yang kayak dulu kan awalnya kan kita kayak jalan tuh berdua aja terus kayak kita nggak punya teman lain lagi, tapi akhirnya kita tetap bersahabat walaupun kita juga punya sahabat-sahabat yang lain, ya nggak? Setuju. Kita lebih open gitu jadi, untuk orang lain nggak sih? Jadi kayak gue dengan Yolanda, dengan Dian, gue tetap bisa jalan bertiga dengan mereka, dan gue juga bisa tetap bersahabat dengan elu, walaupun kita nggak selalu bersama, tapi kita tuh tahu kalau kita tuh saling memiliki sebagai sahabat, ya nggak sih? Jadi kapan lu butuh, lu bisa datang ke gua, kapan gua butuh bisa datang ke lu, dan kita saling menerima gitu aja gitu loh. Kita nggak
ngerasa tinggalin lagi. Karena Iya. kita tahu gitu kan. Dan udah clear gitu loh. Rekonsiliasi penting. Iya betul. Kalau aku nggak datang kayak gitu ke lu, mungkin sampai hari ini kita udah diem-diem aja kali ya. Iya. Dan sampai hari ini gue kayak orang buta, nggak tahu. Nggak tahu kenapa Tapi nih itu orang. yang menggerakkan lu akhirnya ngomong apa, Beb? Maksudnya kan gue nggak nuntut, gue nggak minta penjelasan, gue nggak nanya gitu. Maksudnya gue nerima aja udah gitu. Gue nggak tahu sih, ya mungkin itulah Roh Kudus kali ya bekerja. Gue ngerasa kayak gue yang butuh sih, bukan gue nggak mikirin lu nih, gue egois. Gue nggak mikirin lu gimana ngerasa gue tinggalin apa enggak, tapi gue yang ngerasa bahwa gue tuh butuh apa ya, butuh bicara sama lu, gue tuh menyelesaikan perasaan-perasaan gue yang nggak nyaman ini supaya gue tuh lega akhirnya, dan ternyata bukan cuman berdampak ke gue tapi berdampak ke lu juga. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Kadang-kadang memang kita egois juga ya. Iya, jadi sebenarnya rekonsiliasi bukan untuk orang lain ya, untuk diri sendiri juga gitu. Tapi Iya kan betul. kebaikan buat orang lain. Cuma Kan ada, gue sih prinsipnya kayak gitu. Gimana? Cuma kalau dilihat-lihat berarti sebenarnya kita maksudnya tuh sebelum kita tipe yang beda ya. Kalau gue kan tipe yang kalau ada masalah tuh gue pengennya nanya, gue pengennya ngomong. Kalau lu tuh kayak lebih diem gitu loh. Iya. Walaupun Kalau gue sanguin ya, tipenya lu kan sanguin sebenarnya. Sanguin tapi gue introvert melankolis ya. sih kayaknya. Oh iya. Gak ngerti juga gue. Kayaknya gue mesti tes deh. Gue taunya gue tuh melankolis. Melankolis, introvert. Aduh udahlah. Udah ketemu melankolis, udah introvert. Nggak tahu deh jadi apa tuh. Tapi Jadi kayaknya lu batu kali ya. heboh-heboh gitu. Oh iya juga sih. Makanya gue juga bingung. Kayaknya gue juga agak-agak sanguin sedikit. Tapi nggak tahu juga. Pokoknya kalau gue tuh lagi happy, gue tuh bisa heboh, gila. Kayak ya pokoknya gila-gilaan gitulah. Tapi begitu gue ada masalah, gue lagi pengen sendiri itu gue bisa benar-benar diam 1000 bahasa dan gak ada orang yang bisa ngajak gue ngomong. Lu ngajak gue ngomong, senggol dikit gue bacok lu. Galak ya. Iya, jangan bacok lah ya. Ya, ini dikit lah, ya gores-gores dikit lah. Iya. Gitu. Iya. Tapi emang kadang-kadang perbedaan tuh buat jadi saling melengkapi sih. Iya, betul sekali. Kan, ya begitulah perjalanan persahabatan tidak mudah. Iya. Iyalah, bukan cuma persahabatan sih, dalam percintaan. Iya. Kok jadi nyambung ke dalam ya kan dalam hubungan lah, hubungan percintaan, persahabatan, orang tua dan anak juga kan kayak gitu kan. Nggak selalu mulus, nggak selalu sayang-sayang, pasti juga ada berantemnya. Persaudaraan sama. Tapi yang penting tuh rekonsiliasi sih. Dan sebenarnya waktu kamu berdiam diri 1 tahun tuh menurut aku lama banget. Lama banget, nggak bisa lebih cepet apa? Iya. Nggak bisa. Ya disitulah seninya kali ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Mungkin juga karena gue memang punya banyak luka hati ya. Jadi gue harus menyembuhkan diri dulu, baru gue bisa menyembuhkan apa yang sakit gara-gara gue. Ya enggak? Kalau gue belum sembuh, gimana gue mau ngobatin orang yang terluka karena gue? Iya enggak sih? Jadi kayak proses gue datang ke lu itu adalah proses gue menyembuhkan diriku dan juga menyembuhkan dirimu, menyembuhkan kita berdua. Iya, benar. Ya, begitulah teman-teman. Kalau kalian bergumul dengan sahabat, bergumul dengan pasangan, coba pikirin untuk rekonsiliasi sih. Jangan ragu untuk mencari pertolongan kalau memang dibutuhkan. Benar. Halo, Beb?
Sinyal lu hilang. Beb. Ini sinyal lu apa sinyal gue ya? Oh, udah. Sinyal lu tadi hilang apa-apa? Mau ngomong apa? Iya. Lupa gue tadi. Tadi gue ngomong apa ya? Gue lupa. Apa-apa? Oh iya, paling enggak itu. Kalau misalnya nggak bisa cari ke orang, ya paling enggak datanglah sama Tuhan. Betul. Nah, apalagi untuk orang-orang kayak gue tuh yang nggak bisa percaya orang. Iya. Itu gimana sih? Aku Iya agak sulit mengerti. Karena sebenarnya aku tipe yang ekstrovert 100%. Jadi kalau aku stres, 100%. banyak masalah, iya 100%. Aku akan cari teman buat cerita. Dan aku akan buang sampah. Aku nggak ada introvertnya sama sekali. Halo. Ya, cek. Oke. Iya, jadi aku tuh sama sekali nggak ada introvertnya. Memang sih ada masa-masa di mana aku harus cas energinya itu diem di kamar sendiri gitu. Tapi kalau dalam menghadapi konflik masalah, aku pasti akan cari teman buat cerita sih. Paling nggak tuh kayak tukar pikiran. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Iya. Gue juga belakangan ini mulai kayak gitu juga sih, butuh orang. Gue cari orang itu ketika gue benar-benar udah gondok, udah nggak bisa nahan sendiri lagi, baru gue cari orang. Tapi selama gue masih bisa nyimpen sendiri, biasanya gue simpan sendiri. Itulah mungkin perbedaan introvert dan extrovert kali ya. Iya. Atau melankolis yang main di situ. Enggak lah, melankolis kan yang sedih-sedih, baper-baper. Oh, iya. Aku nggak melankolis sih kayaknya. Kayaknya ya. Melankolis gak sih? Nggak tahu sih. Nggak sih kayaknya. Nggak ya. Lu kolerik. Kolerik iya, banget. Iya. Iya, aku people power banget. People power. Apa sih? Iya benar ya? Nggak tahu bahasanya apa. Gue cuma taunya kolerik aja. Gitu, teman-teman. Inilah sahabat aku yang menjadi tempat sampah setiap waktu. Terima kasih ya sudah menjadikan aku tempat sampah. Dan sebenarnya paling berkesan adalah momen-momen waktu aku menghantar kamu menikah sih. Aku yang grogi. Oh iya. Kamu yang grogi? Iya tahu, aku tuh mikir, yakin gak sih Nitri bakal nikah? Dia serius gak sih ngambil keputusan buat nikah? Iya, gue juga masih mempertanyakan. Tapi sekarang udah enggak sih. Iya. Ya, itu nanti next lah ya, kapan-kapan kita bahas lagi. Iya, tentang pacaran dan pernikahan ya. Iya, boleh. Ya, kamu yang sudah menikah dan aku yang masih pacaran. Oke. Oke deh, sampai di situ dulu aja ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan celotehan kami. Mudah-mudahan berfaedah ya. Amin. Aku kirim video aja ya. Oke, Oke. bye-bye. Bye.